Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, gak kerasa ya? Kita udah masuk puasa yang ke-7 di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kalian selalu kuat menjalani puasa ini tuntas sampai hari terakhir. Dan tentunya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti hari-hari sebelumnya, kini International akan melanjutkan cerita tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan judulnya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuka madrasah pertama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuka madrasah pertama. Kalian tahu madrasah itu apa? Sekolah. Sekolah ya, buat siapa? Buat kaum muslimin untuk belajar Islam. Pada saat itu, dari hari ke hari, dari waktu-waktu, umat Islam akan bertambah. 1, 2, 3, 4 bertambah. Namun sayang, masih harus dengan sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena kaum kafir Quraisy masih benci sama Islam, membenci Rasulullah. Setiap yang mengikuti Rasulullah ditangkap, diseksa, disakiti. Karena mereka nggak mau orang-orang kafir Quraisy itu berpindah agama. Mereka ingin tetap menyembah Lata wa Uzza, berhala mereka. Hingga akhirnya Rasulullah pun menunjuk salah satu rumah sahabat yang bernama Arqam bin Abi Arqam untuk jadi tempat belajar, tempat untuk menyampaikan dakwah Islam. Itulah madrasah pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Seperti kamu sekarang, sekolah enak. Tapi zaman dulu, zaman itu, madrasah itu, sekolah itu adalah tempat belajar sembunyi-sembunyi. Kita dilarang oleh Rasulullah untuk menampakkan keislamannya. Kenapa? Berbahaya. Karena nyawa taruhannya. Pada saat itu, udah mulai banyak orang Mekah yang masuk Islam. Bahkan di madrasah ini ada 30 sampai 40 sahabat yang sudah memeluk Islam. Kalian tahu siapa aja? Ya, mereka adalah as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama memeluk agama Islam. Di antaranya adalah ada istri Rasulullah, Siti Khadijah. Ada sepupunya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib. Ada sahabat Abu Bakar bin Abi Wafa. Ada Abdurrahman bin Auf. Ada Utsman bin Affan dan para sahabat yang lain. Mereka belajar sembunyi-sembunyi di rumahnya Arqam bin Abi Arqam ini. Mereka belajar agama, diskusi tentang agama, tapi juga menyusun strategi bagaimana caranya agar tidak diketahui dakwah Islam oleh orang kafir Quraisy. Kalian tahu anak-anak? Islam adalah agama yang sangat kasih dan sayang. Islam adalah agama yang adil, tidak membeda-bedakan orang, tidak membeda-bedakan golongan. Semua manusia di mata Allah sama, kecuali ketakwaan. Hal inilah yang menyebabkan para kaum miskin, para budak itu tertarik sama Islam. Kalian tahu budak itu apa? Budak adalah orang yang tidak punya kemerdekaan untuk hidup mandiri. Jiwa dan hartanya digenggam oleh orang lain, dikuasai oleh orang lain. Pada saat itu pun ada juga golongan budak yang masuk Islam. Di antaranya adalah Bilal bin Rabah dan Ammar bin Yasir. Beliau berdua adalah budak. Bilal bin Rabah adalah budaknya. Kalian tahu siapa? Umayyah bin Khalaf. Pada saat masuk Islam harus mengalami siksaan. Karena mereka ketahuan masuk Islam, disiksa, disakiti. Dan mereka diselamatkan oleh sahabat yang lain. Nah, anak semuanya begitu berat pada saat itu sekolah. Mereka sembunyi-sembunyi, mengendap-endap agar tidak ketahuan oleh orang kafir Quraisy. Karena pada saat itu mereka sangat benci pada ajarannya Rasulullah SAW. Mereka ingin Muhammad SAW kembali kepada agama nenek moyang. Mereka ingin agar pengikutnya Muhammad tidak menyembah Allah, tapi menyembah berhala, Lata wa Uzza. Namun qadarullah, Islam semakin berkembang.
lambat laun berita ini tersebar kemana-mana. Hingga ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Abu Zar. Ia dari Bani Ghifar. Mendengar berita tentang keagungan Islam, mendengar berita bahwa Islam agama yang adil, agama yang penuh kasih, penuh sayang, tidak membeda-bedakan golongan, tidak membeda-bedakan orang. Penasaran Abu Dar ini. Maka Abu Dar pun memantapkan hatinya menuju ke Mekah untuk mempelajari seperti apa sebenarnya Islam. Pengen tahu, pengen ketemu dengan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya hari pertama Abu Dar menuju ke Ka'bah. Dia sengaja berdiri di sana karena pengen ketemu yang namanya Muhammad SAW. Jadi dari pagi sampai sore tidak ketemu. Diperhatikan oleh sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib. Disapalah Abu Dar, "Wahai Fulan, kamu musafir?" "Iya, aku musafir." "Kalau begitu ikutlah denganku." Sahabat Ali tidak bertanya tujuan Abu Dar. Nabi diajak mampir ke rumahnya Ali bin Abi Thalib. Diapakan? Dijamu, diberi minum. Hanya menganggap Abu Dar musafir. Sahabat Ali memuliakan Abu Dar. Hari berikutnya Abu Dar balik lagi ke Ka'bah, melihat gimana yang namanya Muhammad itu, seperti apa Islam itu. Tapi lagi-lagi hampa. Pada saat itu Islam belum berani menampakkan diri karena berbahaya bagi penganutnya untuk menampakkan diri. Lagi-lagi Ali bin Abi Thalib melihat itu, menyapa Abu Dar dan dijamu. Setelah itu Abu Dar pulang. Hari ketiga, lagi-lagi Abu Dar tidak menyerah. Dia menunggu di Ka'bah, barangkali akan ketemu dengan namanya Muhammad. Tapi Abu Dar tidak bertanya pada siapapun. Dan Ali bin Abi Thalib lagi-lagi melihat Abu Dar melakukan hal itu. Hingga sore hari disapa Abu Dar, "Wahai Fulan, Abu Dar, kemari, ayo kita." Karena 3 hari berturut-turut menemukan musafir ini hanya berdiri melihat dan menunggu seorang, akhirnya Ali bin Abi Thalib memberanikan diri bertanya, "Wahai Abu Dar, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu cari?" "Baik, aku akan bicara, tapi tolong jaga rahasia ya." Karena Abu Dar tahu bahwa Islam pada saat itu dimusuhi, dibenci. Takutnya kalau Ali bin Abi Thalib itu bukan mendesak. Akhirnya mengakulah bahwa Ali adalah umatnya Rasulullah. Akhirnya Abu Dar pun tertarik sama Islam, belajar Islam dan cinta Islam di madrasahnya Rasulullah, di rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Anak-anak, demikian kisah tentang madrasah pertama Rasulullah. Belajar Islam dengan sembunyi-sembunyi karena nyawa taruhannya. Kalian yang udah saat bebas, merdeka, belajarlah sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kita jadi umat Rasulullah SAW yang kelak ketemu dengan Rasulullah di akhirat, di surga Allah SWT. Sekian, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.